Oke, kali ini kita akan mengupas sebuah cerita sejarah yang mungkin akan mengubah cara pandang kita tentang bagaimana ilmu diwariskan dalam Islam. Ini adalah sebuah kisah tentang integritas, tekanan politik, dan sebuah warisan yang nilainya tak terkira. Yap, Anda nggak salah dengar. Ini fakta yang kedengarannya mengejutkan dan sering banget terlewatkan dalam narasi besar sejarah Islam. Dan fakta inilah yang akan menjadi inti dari pembahasan kita. Biar lebih terarah, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan melacak jejak-jejak tersembunyi ini. Lalu kita akan menyelami konteks sejarahnya yang unik. Siapa sih para penjaga warisan ini? Terus, tantangan apa yang mereka hadapi? Dan terakhir, kita akan lihat betapa besarnya warisan yang mereka tinggalkan. Oke, perjalanan kita mulai dari sini, dari sebuah penelitian yang monumental banget, yang berhasil menyingkap tabir sejarah ini. Sebuah upaya untuk mendokumentasikan peran para perawi yang namanya mungkin sering kita dengar, tapi afiliasi keyakinan mereka jarang sekali dibahas. Nah, semua informasi yang akan kita bedah ini sumbernya kuat banget. Semuanya berasal dari penelitian mendalam Marwan Hulaifat. Karyanya ini secara sistematis mengidentifikasi para perawi Syiah, lalu menghitung kontribusi mereka di kitab-kitab Sunni. Jadi, kita punya landasan data yang sangat kokoh untuk cerita ini. Untuk benar-benar paham cerita ini, kita harus mundur sedikit, kembali ke masa awal Islam. Waktu itu, ada dua kota yang jadi pusat gravitasi dunia Muslim, yaitu Kufah dan Damaskus. Dan keduanya ini, kayak dua dunia yang sangat berbeda. Nah, coba lihat kontrasnya di sini. Di satu sisi ada Kufah. Kota ini tuh pusatnya intelektual, tempat para ilmuwan berkumpul, dan dukungan untuk Ali serta Ahlul Bait di sana kuat banget. Di sisi lain ada Damaskus. Ini jantung kekuasaan politik Bani Umayyah, yang justru secara sistematis menyebarkan narasi yang anti Ali. Kebayangkan betapa panasnya situasi saat itu? Dan yang lebih menarik lagi, pengakuan ini datangnya bukan dari sumber Syiah loh, tapi justru dari seorang cendekiawan hadis Sunni terkemuka, Ibnu Adi. Ini menggarisbawahi kalau identitas Syiah itu sudah sangat mengakar di Kufah, yang menjadikannya semacam kawah candra di muka bagi transmisi hadis dari jalur ini. Sekarang mari kita kenalan lebih dekat dengan para tokoh utamanya, para perawi Syiah itu sendiri. Siapa sebenarnya mereka, dan apa yang mendorong mereka meriwayatkan hadis yang juga bakal dipakai oleh pihak yang secara ideologis berseberangan dengan mereka. Nah, ini dia kuncinya. Bagi mereka, menjaga sabda Nabi itu prioritas nomor 1. Titik. Mereka nggak bertindak sebagai pendukung fanatik, tapi murni sebagai penjaga ilmu. Komitmen mereka pada objektivitas akademis ini adalah sesuatu yang luar biasa langka di tengah iklim politik yang begitu panas. Metodologi mereka ini benar-benar unik. Coba bayangkan, mereka meriwayatkan hadis nggak cuma dari guru-guru yang sepaham, tapi juga dari orang-orang yang berseberangan pandangan. Mereka juga dengan berani menentang larangan penguasa untuk menuliskan hadis. Kenapa? Karena mereka sadar betul kalau tidak ditulis, warisan Nabi bisa lenyap di telan zaman. Tentu saja komitmen pada integritas seperti ini ada harganya, dan harganya sangat mahal. Para ulama ini tidak bekerja di ruang hampa. Mereka hidup di bawah tekanan politik dan sosial yang begitu hebat. Dan tekanannya ini terus meningkat. Awalnya cuma larangan umum, tapi begitu masuk era Muawiyah, persekusi yang terarah pun dimulai. Sampai akhirnya, serangan itu jadi lebih halus tapi menusuk, yaitu menyerang kredibilitas akademis mereka. Mereka dilemahkan bukan karena riwayatnya nggak akurat, tapi hanya karena keyakinan mereka. Ini adalah bukti nyata dari penindasan yang sistematis. Ini bukan lagi sekedar perbedaan pendapat, tapi sudah jadi kebijakan negara yang dirancang untuk membungkam dan menghancurkan lawan politik beserta warisan intelektualnya. Ancamannya sangat-sangat nyata. Coba kita bayangkan betapa beratnya perjuangan mereka. Setiap hadis yang mereka sampaikan bukan cuma soal berbagi ilmu, tapi juga bisa berisiko membahayakan nyawa dan keluarga mereka. Tapi mereka tetap berdiri teguh menjaga amanah ilmu yang tak ternilai ini. Setelah kita lihat perjuangan mereka, sekarang saatnya kita lihat hasilnya. Kenapa? Meskipun ada upaya penindasan yang begitu masif, kontribusi mereka ini bukan cuma bertahan, tapi justru menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan Islam. Dan ini dia jawabannya. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari salah satu pilar utama ilmu hadis Sunni, Ali bin al-Madini, yang notabene adalah gurunya Imam Bukhari. Beliau dengan tegas bilang, tanpa para perawi dari Kufah yang mayoritasnya Syiah,
korpus hadis Sunni bisa runtuh. Inilah momen puncaknya. Berdasarkan penelitian Khulaifat, inilah angkanya. 147.522 hadis. Ini bukan angka yang kecil ya. Ini adalah pilar penyangga yang sangat-sangat besar dalam bangunan tradisi hadis Sunni. Dan hadis-hadis mereka ini tidak hanya ada di kitab-kitab pinggiran, sama sekali bukan. Riwayat mereka diterima dan dikutip dalam karya-karya paling sakral dan dihormati dalam tradisi Sunni, termasuk Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini adalah bukti tertinggi atas keandalan mereka sebagai seorang perawi. Bahkan para kritikus hadis terbesar dalam sejarah Sunni saat mengevaluasi para perawi ini sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka mungkin akan mencatat, dia seorang Syiah, tapi mereka juga akan menegaskan, dia dapat dipercaya atau thiqah. Mereka berhasil memisahkan antara afiliasi teologi seseorang dengan integritasnya sebagai seorang perawi. Pada akhirnya, kisah mereka ini bukan hanya tentang sejarah Syiah atau Sunni. Ini adalah kisah universal tentang kekuatan ilmu pengetahuan, tentang pentingnya integritas di bawah tekanan, dan tentang bagaimana warisan bersama bisa dijaga, bahkan oleh mereka yang berada di seberang jurang perbedaan. Sebuah pelajaran yang abadi untuk kita semua, bukan?